Batavia. Perkenalkan, nama saya Ren Christian Ungo dari SMA Negeri 1 Motoling, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Minang Selatan. Baik, selamat siang Pak Kepala Sekolah. Ya, selamat siang, Mer. Ya, apa kabar hari ini? Sehat. Dan juga tetap sehat sampai selesai tugas hari ini. Amin, puji Tuhan. Ya, bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai calon guru penggerak bisa mempunyai kesempatan untuk berbagi dan belajar dari Bapak Kepala Sekolah. Memang ini adalah merupakan salah satu tugas kami di kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu membuat kegiatan wawancara dengan pimpinan. Dalam hal ini menimba ilmu dari Bapak Kepala Sekolah tentang situasi kepemimpinan, lebih khusus tentang bagaimana mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Dan saya juga tahu dan saya juga yakin dan percaya Pak Kepala Sekolah pasti punya pengalaman yang luar biasa tentang kepemimpinan. Ya, terlebih khusus bagaimana situasi Pak Kepala Sekolah misalnya menghadapi kondisi-kondisi atau kasus-kasus yang memang dua-duanya benar, kondisinya dua-duanya benar, atau disebut dengan nama dilema etika, di mana harus menjalankan kedua kondisi ini yang bersamaan, tetapi tidak mungkin melakukan keduanya, harus memilih salah satu yang disebut dengan nama dilema etika. Jadi menurut Pak Kepala Sekolah, bagaimana Pak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana terdapat kasus-kasus yang saya sebutkan tadi yang disebut dengan nama dilema etika. Ya, terima kasih, Merian. Memang kalau dalam pengambilan keputusan, ada satu hal yang dua-dua itu harus diputuskan di saat itu. Nah, memang kita lihat dulu dari sisi kemanusiaan. Contohnya misalnya ada calon guru penggerak yang di saat yang sama, di jam yang sama, pertama dia ada jam mengajar. Kemudian di saat itu juga dia harus ke dokter untuk memeriksa diri dalam kesehatan. Kita lihat dulu, memang dua-dua itu penting. Tetapi yang paling penting kita lihat dulu dari sisi kemanusiaan. Itu hak manusia, hak asasi manusia. Kalau mungkin untuk mengajar di jam itu bisa kita tunda, bisa kita pilih di hari lain, tetapi untuk pemeriksaan kesehatan harus di hari itu, karena mungkin sudah dijadwalkan harus hari itu untuk pemeriksaan kesehatan. Maka dari dua sisi itu yang perlu kita prioritaskan dulu adalah sisi kemanusiaan. Ya, baik. Kira-kira Pak Kepala Sekolah, dari pengalaman sendiri Pak Kepala Sekolah dalam periode kepemimpinan dari Pak Kepala Sekolah ini, kira-kira pernah tidak mengalami hal seperti ini, dilema etika di mana memiliki dua kondisi yang dua-duanya benar menurut pengalaman Pak Kepala Sekolah yang dialami oleh Pak Kepala Sekolah sendiri? Memang untuk saat ini belum ada, tetapi bisa saja kemungkinan bisa ada, karena manusia kan ini juga harus sehat terus, atau juga dia harus di saat di waktu itu dia bisa saja seperti kasus tadi, misalnya dia di jam yang sama dia harus mengajar, dan di jam yang sama juga dia harus misalnya memeriksakan diri ke dokter. Tapi selama ini belum ada kasus seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada kasus seperti itu. Luar biasa. Ya, sekarang kita bicara mengenai kemungkinan ke depan. Misalnya Bapak Kepala Sekolah dihadapkan dengan situasi harus memilih ya antara kedua situasi yang saya sebutkan tadi. Dua-dua dikatakan benar. Menurut Pak Kepala Sekolah, kira-kira apa langkah yang akan Pak Kepala Sekolah ambil supaya bisa mendapatkan keputusan yang sesuai dengan yang Pak Kepala Sekolah harapkan?
itu kan kepala sekolah atau pemimpin sekolah itu harus ada kebijakan. Itu kan namanya kebijakan selama tidak menyalahi aturan, selama tidak merugikan guru, misalnya calon guru penggerak itu saya kira itu sah-sah saja. Yang penting tidak melanggar aturan. Iya. Kemudian Pak, kira-kira kalau misalnya terjadi di kepala sekolah situasi seperti itu, langkah-langkah apa yang menurut Pak Kepala Sekolah efektif dilakukan agar bisa mendapatkan keputusan yang benar sesuai dengan Pak Kepala Sekolah harapkan? Jadi memang langkah-langkah seperti itu, langkah-langkah pertama adalah kita melihat dulu situasi. Kita melihat dulu situasi, apakah situasi dari dua situasi yang berbeda itu mana yang harus prioritas dulu, mana yang harus prioritas dulu. Jadi kita harus melihat prioritas mana yang memang harus, misalnya calon guru penggerak itu yang harus dia lakukan. Apakah dia prioritas untuk mengajar atau prioritas untuk memeriksa kesehatan misalnya. Kalau misalnya dia memeriksa kesehatan di saat itu harus, ya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita harus melihat juga dari sisi kemanusiaan. Kalau mungkin jadwalnya atau jadwal mengajarnya, kita mungkin bisa menunda jadwalnya. Jadwal untuk pemeriksaan kesehatan memang harus di saat itu, karena itu urgent. Iya. Memang harus dilakukan di saat itu. Jadi yang dilihat di sini pertama adalah posisi urgensi ya Pak. Ya, prioritas mana yang harus diutamakan, mana yang harus disampingkan. Gitu. Pastinya ke depan pasti akan mengalami yang namanya tantangan dan hambatan dalam hal mengambil keputusan. Menurut Pak Kepala Sekolah, kira-kira apa yang akan menjadi hambatan atau tantangan bagi Pak Kepala Sekolah nanti untuk mengambil keputusan di menghadapi suatu dilema etika? Ya, tadi sekali lagi seperti yang saya katakan itu, memang jangan menjadi hambatan sebenarnya di aturan. Adakan juga aturan yang harus diikuti benar-benar aturan. Dan aturan itu kepala sekolah tidak bisa mengambil kebijakan. Kalau misalnya memang aturan itu harus dijalankan di saat itu saja sebagai tetap harus mengikuti aturan. Ya. Berbasis pada peraturan ya Pak ya? Iya. Berbasis pada peraturan. Ya. Kemudian Pak, ketika misalnya dihadapkan dengan situasi dilema seperti itu, menurut Pak Kepala Sekolah, apakah harus diputuskan saat itu atau mungkin ditunda, ataukah mungkin dibuat jadwal khusus untuk mengambil keputusan kalau misalnya dihadapkan dengan situasi seperti itu? Kalau situasi seperti itu, di saat sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita melihat situasi yang urgent di saat itu, di jam itu. Iya. Jadi sebagai pemimpin harus mengambil keputusan di saat itu, apapun resikonya. Apapun resikonya, pemimpin sebagai pemimpin yang baik harus mengambil resikonya dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Jadi memang berbasis pada peraturan ya Pak ya? Ya. Diputuskan cepat saat itu sesuai dengan urgensi seperti yang Pak sampaikan tadi. Kira-kira ke depan misalnya adakah faktor-faktor yang bisa mempermudah bagi Pak Kepala Sekolah, atau adakah sosok orang yang bisa membantu mempermudah dalam hal pengambil keputusan jika diperhadapkan dengan situasi dilema etika seperti yang disampaikan tadi? Ya, kalau di sekolah kan ada wakil-wakil kepala sekolah, ada juga mungkin ada juga teman-teman di sekolah juga itu ada piket. Jadi piket juga dan wakil-wakil kepala sekolah bisa membantu kepala sekolah untuk misalnya mengambil suatu keputusan di saat itu. Iya, baik. Terakhir Pak Kepala Sekolah, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, dari pengalaman yang sudah Pak Kepala Sekolah dapatkan selama ini menjadi pemimpin, pembelajaran seperti apa yang sudah didapatkan oleh Pak Kepala Sekolah yang bisa dibagikan kepada saya tentang bagaimana cara yang tepat dan efektif dalam hal pengambilan keputusan apabila diperhadapkan dengan situasi dilema etika? Ya, baik. Menurut pengalaman saya, memang sekali lagi pertama kita harus mengikuti aturan. Ya. Kemudian kedua, apabila aturan itu memungkinkan untuk pemimpin yang mengambil kebijakan, yang penting tidak menyalahi aturan, itu bisa saja terjadi. Jadi sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah
marilah kita belajar. Marilah kita belajar pertama dari pengalaman, kemudian sebagai manusia juga tentu perlu berorganisasi. Karena dengan organisasi ini juga barangkali ada pengalaman dari teman-teman kepala sekolah untuk saling sharing untuk mengambil keputusan di saat mengalami dilema di saat itu. Ya, luar biasa. Jadi saya kata kunci yang saya dapatkan di sini adalah terus belajar, Iya, baik dari pengalaman maupun juga dari rekan-rekan sejawat. Kalau ini Pak Kepala Sekolah dengan sesama kepala sekolah, kalau mungkin saya sebagai guru yang mungkin dengan sesama guru dan pimpinan belajar dari pengalaman. Luar biasa jawaban-jawaban dari Pak Kepala Sekolah memberikan banyak informasi dan ilmu bagi saya pribadi untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin pembelajaran. Harapan saya juga ke depan Pak Kepala Sekolah diberi kesehatan terus, karena saya tahu program dari Pak Kepala Sekolah itu luar biasa, sudah ada bukti dan hasil yang kami rasakan, dan semoga bisa konsisten dilakukan dan bisa memerdekakan kami sebagai para guru dan para siswa bisa berpihak kepada murid dalam hal dalam pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi, terima kasih atas waktu kesediaan dalam hal wawancara kali ini, dan terima kasih dan salam kita semua. Semoga sukses. Amin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang, Mer. Apa kabar hari ini Bu? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Sehat-sehat. Amin. Ya, bersyukur di kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak dalam hal ini melakukan tugas kegiatan administrasi kontekstual yang agenda kegiatannya adalah melakukan wawancara kepada kepala sekolah baik di instansi saya pribadi maupun di luar dari instansi saya. Dan saya juga berterima kasih atas kesediaan waktu dari kepala sekolah untuk menjadi permintaan dari saya pribadi untuk menjadi narasumber kegiatan ini. Dan di sini saya ingin belajar banyak dari kepala sekolah tentang kepemimpinan, terlebih khusus tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Saya ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari Ibu Kepala Sekolah. Dan saya juga yakin Ibu Kepala Sekolah pernah mengalami tentang situasi atau kondisi atau kasus yang dimana Ibu harus menetapkan keputusan pada kondisi-kondisi tersebut, dimana Ibu mengalami yang namanya dilema etika. Di satu sisi Ibu harus mengambil keputusan, harus ikut yang situasi A atau situasi B, di mana situasi tersebut dua-duanya mengandung nilai